Apakah Anda memiliki kodam pendamping yang sekarang ini tidak berfungsi atau kalian tidak tahu cara penggunaannya? Sehingga pola pikirmu mengarah ke kodam pendampingmu. Karena saya memiliki kodam pendamping ini, ekonomi saya jadi menurun, kehidupan saya jadi berantakan, keluarga saya jadi berantakan. Apakah kalian memiliki pola pikir tersebut? Oh, tidak. Jangan sampai menyalahkan sepihak. Semua akibat yang kamu tanggung saat ini itu adalah memiliki penyebabnya. Maka dari itu, saya di sini menerangkan bagaimana cara memaksimalkan kodam pendamping jika kalian memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang peranan kodam pendamping serta bagaimana cara menggunakannya biar bermanfaat bagi diri kita sendiri. Di sisi lain, ada seseorang yang menyebutnya bahwa kalau seseorang itu memiliki kodam pendamping, maka hidupnya itu jadi berantakan. Apakah benar itu disebabkan oleh kodam pendamping? Padahal di luar sana juga banyak seseorang yang awam, yang tidak pernah belajar ilmu spiritual apapun, juga tidak memiliki kodam pendamping. Kehidupannya juga berantakan. Nah, kalau hal seperti itu, apa yang menjadi penyebab? Nah, maka dari itu, di sini saya menerangkan secara detail dan menjelaskan dan memfungsikan kodam pendamping bagi kalian semua yang memilikinya. Yang pertama, kita ketahui karakter kodam pendamping tersebut. Kita mendapatkan kodam pendamping itu dengan cara bagaimana? Apakah ada ijab qabulnya atau tidak? Jika kalian menerima kodam pendamping tersebut tanpa ada ijab qabulnya, misalkan kalian diisi seseorang untuk mendapatkan kodam pendamping, dikasih air minum untuk diminum, atau disuruh mandi menggunakan minyak, atau mandi bunga, atau ritual khusus untuk mendapatkan kodam pendamping tersebut. Nah, setelah itu Anda tidak dijelaskan ini kodamnya namanya siapa dan bagaimana cara untuk memanggilnya, cara penggunaannya. Cuman katanya secara otomatis udah bekerja. Nah, berarti itu bukan ijab qabul atau itu tidak ada ijab qabulnya, melainkan isian. Jika isian itu artinya tempelan doang. Ini tubuh Anda, ini kodamnya ditempelkan karena isian. Nah, ini tidak selamanya atau tidak permanen, memiliki jangka waktu, entah 1 minggu, entah 2 minggu, entah 21 hari, entah 41 hari, dia hilang karena tidak memiliki ijab qabul. Nah, berbeda dengan kodam pendamping yang udah diijab qabulkan. Bagaimana cara untuk mengijab qabulkan kodam pendamping? Jadi misalkan ini ada seseorang yang ingin mendapatkan kodam pendamping. Kemudian kodam pendampingnya itu dicari setelah udah dapat, kemudian didatangkan, dipertemukan kedua belah pihak. Jika ini belum bisa melihat gaib atau belum bisa mata batin, maka bagian gaibnya dari
orang ini yang didatangkan oleh ahli spiritualnya, yaitu sukmanya didatangkan, dipertemukan pada kodam tersebut, ya, sehingga diterangkan dan diijab kabulkan. Nah, yang mengijab kabulkan yaitu pelaku spiritualnya. Contohnya, mulai sekarang dan seterusnya, wahai kodam, misalkan namanya siapa gitu ya, wahai kodam, apakah kamu bersedia ngawulo ngabdi maring si jabang bayinya siapa namanya? Nah, jika kodam tersebut ini mau dia menjawab, ya saya bersedia untuk mengabdi ngawulo kepada orang ini. Nah, kemudian pelaku spiritual juga menjawabnya. Bekti mereka ini siapa namanya ya? Bekti dia kepada panjenengan. Beliau hanya sanggup memberikan cahaya Al-Fatihah. Apakah kamu bersedia untuk menerimanya? Tetap ngawulo, tetap ngawulo kepada orang ini, ya. Bila jawabnya dia bersedia. Nah, kemudian disuruh memeluk antara sukma dengan kodamnya atau berjabat tangan. Atau kodamnya suruh sungkem ke sukmanya. Nah, itulah yang dinamakan ijab kabul. Jadi, seseorang itu yang mendapatkan kodam, dia tidak menyediakan seperti bunga, minyak, darah yang memberatkan, kemudian dupa, aroma dan wewangian dan apapun. Tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan adalah cahaya Al-Fatihah. Sering-sering mengirim cahaya Al-Fatihah ke kodamnya, maka kodam ini semakin setia dan memiliki power yang tinggi. Nah, itulah ijab kabulnya. Nah, jika kita memberikan dia kayak bakar dupa, aroma wewangian, itu adalah sebagai bonusnya, itu adalah makanannya. Kita sama halnya kita memberi seseorang, misalkan gini ya, kita ada tamu orang luar kota atau luar pulau datang ke tempat kita, kemudian dia itu bilang bahwa ingin berguru atau mengabdi, kemudian kita menerimanya, ya. Kemudian kita merasa kasihan, ya. Kita merasa kasihan bahwa kita menyediakan tempat tinggal, kita menyediakan makanan, kita menyediakan minuman dan sebagainya, itu disajikan ke tamu tersebut. Nah, dia juga merasa nyaman dan senang. Nah, itu adalah bonusnya. Sama halnya dengan kodam pendamping ini. Kodam pendamping adalah jin, ya, jin yang berteman kepada manusia atau jin yang ngawulo kepada manusia, jin yang sungkem kepada manusia. Ijab kabulnya yang pertama itu misalkan kita memberikan cahaya Al-Fatihah, dia mau, ya cuma itu saja syaratnya. Nah, namun kalau dia tidak mau, kita kemudian mengucap, misalkan diberi kayak darah yang bertujuan supaya urusan kita cepat terselesaikan, maka seterusnya kamu ngasih darah. Dan jika kamu tidak mengasih darah, maka keluargamu yang diambil. Nah, jadi saat ijab kabul sama khodam itu harus berhati-hati, tetap di jalur kanan saja ya, jangan di jalur kiri. Nah, itu yang dinamakan ijab kabul. Nah, jika ijab kabulnya dibuat permanen, ya cuma seperti itu. Namun jika memiliki masa, misalkan saya perlu khodam pendamping ini cuma 1 tahun. Nah, ijab kabulnya diucapkan, ijab kabulnya itu diucapkan. Apakah kamu bersedia ngabdi maring aku selama 1 tahun? Nah, bila dia bersedia,
ya udah bersedia. Itu sistem kontrak sama halnya seperti itu ya. Atau ikatan pertemanan antara jin dengan manusia. Jika kodam pendampingmu memiliki ijab kabul seperti itu, maka kodam pendampingmu itu bisa permanen dan selamanya nggak bakalan hilang. Apalagi diambil orang, ditarik orang menggunakan ilmu gaib apapun, itu hanya sementara. Misalkan ditarik sama seseorang ya, memiliki ilmu spiritual, kodam ini, orang ini memiliki kodam sehingga dia jadi kuat, ditarik. Nah, benar kodam ini ditarik keluar dari samping kita itu, dia pergi. Nah, tapi dia nggak permanen, pergi itu nggak permanen. Nah, setelah itu dia kembali lagi ke sini karena kodam tersebut ada ikatan di sini, ada ijab kabulnya di sini. Sama halnya kalian punya istri ya, kemudian kerja di luar pulau, di luar kota, nggak ketemu bertahun-tahun, nggak ketemu bertahun-tahun. Pasti kamu kan kembali lagi, karena masih memiliki ikatan. Nah, sama halnya seperti itu antara kodam dengan manusia, kodam pendamping dengan manusia, sama halnya seperti itu yang dinamakan sistemnya, alurnya, jalurnya yang benar. Namun jika kalian tidak diijab kabulkan, berarti kodamnya itu hanya tempelan. Ya, hanya tempelan saja, tidak permanen, memiliki batas tertentu. Nah, makanya jika saat digunain, kok tidak berfungsi, kok nggak bisa, mungkin kodammu itu sudah hilang, karena tidak diijab kabulkan. Itu yang pertama. Nah, jadi perlu dipahami cara mendapatkan kodam terlebih dahulu biar kodammu itu berfungsi normal. Biar kodammu itu bisa berfungsi normal. Nah, setelah kita mendapatkan kodam pendamping, bagaimana cara penggunaannya yang tepat, yang benar supaya bisa bermanfaat? Setelah ada ijab kabul, saat kita gunain kodam pendamping itu, kita baca namanya. Siapa namanya? Misalkan namanya Dewi Sekar Melati. Itu nama kodam pendamping saya. Misalkan seperti itu. Kita datangkan dengan bacaan Assalamualaikum ya gaib. Dewi Sekar Melati panjenengan kula aturi rawuh ndugi mriki. Dewi Sekar Melati panjenengan kula aturi rawuh ndugi mriki. Dewi Sekar Melati panjenengan kula aturi rawuh ndugi mriki. Hadir. Nah, kemudian kita rasakan di sekeliling kita, ditandai dengan hawa merinding, ya. Ditandai dengan merinding bahwa itu ada gaib yang dekat denganmu. Artinya kodamu udah datang. Jika kamu udah bisa menerawang, langsung dilihat. Sosoknya berada di depanmu atau di sampingmu. Bila kalian belum bisa menerawang, dideteksi dengan ilmu radar gaib. Berada di mana dia? Di depan atau di samping. Ditandai dengan tubuhmu merinding. Ya. Jika udah datang, kemudian perintahkan sewajarnya. Ingat ya, perintahkan sewajarnya, jangan melebihi kapasitas. Misalkan, ambilkan atau carikan saya uang 1 miliar. Itu melebihi kapasitas ya. Nah, sedangkan fungsi dari kodam ini untuk apa? Apakah pengasihan, apakah keselamatan, apakah kerezekian? Kita harus paham terlebih dahulu. Jika untuk keselamatan setelah datang tersebut kodamnya, nah jangan salah perintahkan. Saya mau keluar rumah, saya mau pergi keluar kota, saya mau menemui klien, saya mau menemui bos. Nah, kawalah saya ke tujuan tersebut supaya urusan saya itu lancar.
selamat. Apabila ada serangan-serangan gaib maupun serangan nyata, hancurkanlah serangan itu, lumpuhkanlah serangan itu, sirnakanlah serangan itu. Nah, apakah kamu bersedia? Nah, bila jawabnya iya, ya udah, kita udah mulai kerja atau kita udah mulai pergi keluar. Nah, si kodam ini dia bekerja sesuai dengan caranya sendiri. Kita nggak tahu sesuai dengan caranya sendiri karena dia punya ilmu, punya kekuatan gaib, juga memiliki teman gaib. Dia bisa mendatangkan teman-temannya untuk mengawal kita. Nah, itulah cara kodam untuk mengawal atau mendampingi kita. Jadi caranya seperti itu. Nah, kemudian jika kodam untuk menyerang gaib atau menyerang lawan, kita punya lawan supaya kodam ini mau menyerang. Kita datangkan dulu kodam tersebut. Setelah datang, baru perintahkan. Ya, seranglah orang ini karena saya diserang. Ya, karena jadi kita harus punya alasan. Biar kodam ini mau bekerja. Saya ini diserang sama seseorang. Nah, sekarang serang baliklah orang tersebut. Nah, dia bekerja karena dia membaca bahwa memang kita ini diserang terlebih dahulu. Tapi kalau kita gunakan ke jalur kiri, misalkan, taruhlah paku ini ke perut orang itu. Seranglah orang itu supaya sirna. Nah, maka kodam ini udah terbiasa diperintahkan baik, kemudian diperintahkan untuk buruk, dia tidak bekerja. Meskipun kita kasih sarana minyak, dupa, terus menyan, apapun itu, dia tidak bekerja. Karena beliau membaca, biasa digunakan hal yang positif, kenapa kok jadi negatif? Nah, dia tidak bekerja. Nah, kemudian jika kita tahu dia tidak bekerja, kita mengancam kodam tersebut. Misalkan mau dilukai dan sebagainya. Kita nggak bisa melukai kodam tersebut. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena kodam ini hanya menjalankan perintah yang positif sesuai dengan saat ijab kabulnya. Jadi saat ijab kabulnya itu dikasih cahaya, berarti itu hal yang positif. Jika ijab kabulnya dikasih darah, itu hal yang negatif. Sehingga dia diperintahkan yang negatif-negatif, pasti bergerak dengan cepat. Jika diperintahkan yang positif, dia tidak mau. Nah, begitu cara membaca, cara kerja kodam. Kenapa biasanya mau dan tidak mau? Nah, apakah saat ijab kabulnya itu positif atau negatif? Nah, jika positif ya, perintahkan positif terus. Jika negatif, perintahkan negatif terus. Tapi saran saya perintahkan yang positif saja. Jangan yang negatif ya. Kalau yang negatif nanti efeknya pada kita sendiri, pada keluarga sendiri. Jadi jin ini atau kodam pendamping ini tidak ada hubungan dengan kehidupan kita, misalkan kehidupan kita jadi hancur, ekonomi jadi turun dan sebagainya, itu tidak ada hubungannya. Jika kehidupanmu hancur, itu adalah akibat dari penyebab di masa lalumu. Maka dari itu, terawang masa lalumu pernah menjalankan penyebab apa, itu dihilangkan, maka selesai juga. Maka selesai sudah kehidupan yang hancur, yang buruk itu, sehingga kita naik kembali dengan cara diprogram ulang.
Jadi cara memaksimalkan kodam pendamping, datangkan dulu ditandai dengan hawa merinding, kemudian perintahkan. Cara memerintahkan jangan saya minta tolong, melainkan kawallah saya, misalkan untuk pengawalan, kawallah saya di perjalanan supaya selamat, dan apabila ada serangan gaib maupun serangan nyata, lumpuhkanlah, sirnakanlah untuk keselamatan, misalkan untuk pengasihan. Ya. Masuklah ke raga saya, ya, perintahnya ini ya, setelah datang, masuklah ke raga saya, pengaruhilah orang yang saya temui supaya jadi welas asih kepada saya, jika untuk pengasihan, jika untuk kerezekian. Setelah datang, ya, datangkanlah rezeki dari segala arah manapun, masuk ke lapak saya. Misalkan kita kalau jualan, kalau kita bekerja, setiap hari datangkanlah saya rezeki dalam bentuk apapun itu. Kalau sebagai pembisnis, datangkanlah uang ke rekening saya. Nah, jadi seperti itu coding-coding untuk memerintahkan kodam. Kalau untuk penyembuhan, misalkan sakit, ya, ambillah penyebab dari sakit yang ada di tubuh saya, dan normalkan kembali sistem organ saya. Nah, begitulah cara untuk memaksimalkan kodam pendamping. Jika ucapanmu saya minta tolong, maka kamu ini tergolong orang yang meminta bantuan ke jin. Kalau meminta bantuan kepada jin, itu yang dinamakan syirik, itu yang tidak boleh. Perlu dipahami. Jadi begini cara untuk memaksimalkan dan memerintah kodam pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.